Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Malam ini kita akan memasuki malam 26 Ramadan. Masih dalam rangkaian 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mari di sisa-sisa hari, di sisa-sisa malam dari bulan Ramadan, di penghujung hari-hari terakhir bulan Ramadan tahun ini, kita tetap mempertahankan amalan-amalan kita. Semakin dekat dengan Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri, biasanya kaum muslimin mulai lemah semangatnya. Mari tetap menunaikan ibadah puasa sebaik mungkin. Mari tetap menghidupkan sisa malam-malam bulan Ramadan dengan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir dan membaca Al-Quran. Nah, di video kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk mempertahankan amalan-amalan paling utama bagi umatnya Rasulullah, yakni membaca Al-Quran. Bagi yang berniat menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan ini, memasuki malam ke-26 Ramadan, bacaan Al-Qurannya mudah-mudahan sudah memasuki juz 26, sehingga malam ke-30 Ramadan nanti sudah hatam Al-Quran. Bagi yang tidak berniat menghatamkan Al-Quran, setiap malam bisa mengistiqomahkan 3 surah pilihan yang amat hebat balasan membacanya, yakni diampunkan dosa-dosanya, dibela pada hari kiamat, tidak disiksa selamanya di alam kubur, dan akan selamat dari kemiskinan selamanya. Di samping itu kita juga akan membahas 3 amalan paling mustajab yang dianjurkan diamalkan di malam Lailatul Qadar. Insya Allah di video kali ini kita akan mempelajari 3 surah pilihan dan 3 amalan malam Lailatul Qadar ini. Maka mari simak dan ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa ada 3 amalan yang dianjurkan dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Beliau berkata, telah berkata para ulama mazhab Imam Syafi'i, yustahabbu an yukthara fiha min hadzal du'a, dianjurkan pada malam Lailatul Qadar memperbanyak membaca doa yang diajarkan Rasulullah. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani wa sairil azkari wa da'awatil mustahabbati fil mawatinis syarifah, dan juga dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa yang disunahkan membacanya pada waktu-waktu yang mulia. Yang pertama, amalan paling mustajab di malam Lailatul Qadar adalah banyak membaca doa Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah agar saat bertemu malam Lailatul Qadar membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha pengampun dan maha mulia,
yang menyenangi permohonan ampunan, maka ampunilah aku. Nah, karena kita tidak tahu apakah malam Lailatul Qadar sudah turun atau belum, meskipun menurut para ulama ahli ibadah malam Lailatul Qadar sudah turun pada malam 23 Ramadan yang lalu, maka di malam ke-26 Ramadan ini mari tetap mempertahankan membaca doa ini. Amalan yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Boleh membaca surah apa saja, namun paling baik, paling bagus membaca 3 surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah berikut ini. Surah yang pertama, surah Al-Waqi'ah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat al-waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Surah yang kedua, surah Yasin. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Surah yang ketiga, surah Tabarak atau surah Al-Mulk. Rasulullah saat ditanya tentang surah Al-Mulk atau surah Tabarak, beliau menjawab, "Hiya al-mani'atu, hiyal munjiyatu, tunjihi min azabil qabri." Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan, "Inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan." Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah hanya terdiri dari 30 ayat, syafaat li rajulin fa'arajathu minan nari wa adkhulathul jannata wa hiya suratu Tabarak. Akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Nah, jika tak sempat membaca 3 surah agung ini, sempatkanlah membaca surah Al-Ikhlas walaupun hanya 1 kali. Meskipun surah ini sangat pendek, 1 kali saja kita membacanya, pahalanya menyamai membaca 10 juz Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang diriku dalam genggamannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abu Abul Faraj menjelaskan pendapat para ulama tentang maksud surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Salah satunya adalah pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jelasnya 1 kali kita membaca surah Al-Ikhlas, pahalanya menyamai pahala membaca sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz. Amalan yang ketiga di malam Lailatul Qadar adalah banyak membaca zikir. Boleh membaca zikir apa saja sesuai kesanggupan kita, di antaranya banyak membaca Sayyidul Istighfar. Rasulullah mengabarkan orang yang suka membaca Sayyidul Istighfar akan diberikan husnul khotimah dan kelak masuk surga. Adapun redaksi Sayyidul Istighfar adalah, "Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikianlah 3 amalan paling mustajab yang dianjurkan dibaca pada malam Lailatul Qadar. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.